Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Saya Susanto. Hari ini kita akan kembali ke topik yang paling segmen ya Mas ya? Segmen. Yang paling digemari. Yang kita gemari sebenarnya. Kita gemari. Oh iya. Tapi juga banyak Mas yang minta rekomendasi komik dari kita sebenarnya. Yaitu adalah segmen nge-review. Review. Kita ini nge-syuting hari ini berbarengan dengan Kedatangan Paus. Misalnya Misa Paus. Akbar. Misa Akbar ya. Misa Akbar yang saya dengar dari Mos Radio berlakunya nanti malam. Berlakunya nanti malam, maksudnya yang macet pengalihan jalan, penutupan jalan segala macam. Jadi buat teman-teman yang nonton ini kan pasti udah lewat nih. Ini edisi ini yang ngedit kayaknya Mas Widi deh. Boleh. Ya, boleh ya. Jadi untuk toleransi nanti kita mute suaranya, kita kasih balon dialog terus ada teks running. Isu nasional yang lagi bergulir. Katanya diganti teks. Saya emang nonton apa beliau? Lah ya, apa permintaan beliau kan? Apa permintaan beliau nih? Kagak lah. Jadi teman-teman kita akan nge-review sebuah komik dari seorang komikus muda. Iya. Seorang komikus muda yang kalau ini sebenarnya dari tahun ini karya tahun berapa nih Mas coba? Ada tuh ininya nggak, Mas? Seluruh isi bla 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 bla, hak cipta dilindungi, tertulis tanpa, oke nggak ada. Wah mantap. Nggak ada ya? Nggak ada Mas. Seperti yang udah ini covernya adalah Kelana Akhir. Kelana Akhir. Sepertinya awal-awal 2023 ya Mas. Awal 2023. Iya, Ini seingat saya. Mas pembuatannya atau rilisnya? Rilisnya. Rilisnya. Untuk pembuatannya nggak tahu kapan ya? Pembuatannya 2022 mungkin pertengahan. Mungkin. Soalnya kalau nanti kita tampilin preview-previewnya teman-teman bakal ngelihat. Ini komik yang dikerjainnya kayaknya energinya komikusnya itu berlimpah Mas. Awal sampai akhir Mas. Iya. Saya ini tipe terburu-buru kalau udah terakhir tuh kayaknya pengen. Effortnya kayak energinya nggak habis-habis ya Mas. Iya. Arsir tetap, blocking tetap. Oh gila pokoknya. Ngeri konsisten sih Mas. Konsisten sih. Iya konsisten. Pasti penasaran iya, sih. Waduh gila. Pokoknya gila banget lah ini. Sebagai informasi tadi. Judulnya adalah Kelana Akhir. Kelana Akhir. Komikusnya adalah Mas Jeremy Devi. Mas Jeremy. Kita suka apa sih? Berngobrol kali ya, berlempar-lempar komen di Facebook nih sama Mas. Jangan-jangan kita pernah ketemu nggak sih Mas? Aku pernah ketemu. Pernah ya. Ini justru komik ini dapatnya nggak beli Mas. Oh begitu. Aku dikasih sama Mas Jeremy Devin ketika di Komik Para. Yang tahun kemarin apa tahun kemarin lagi? Tahun ini. Sorry kok tahun kemarin. Tahun ini ya? I see. Dan yang unik ya tadi aku baru datang di depan pas Mas lagi buka-buka ini. Aku pas datang langsung ngomong, wih, api men. Iya. Langsung gambarnya tuh langsung ngahuk dari gambar ya, pertama dari gambar. Tapi apakah ceritanya kayak gitu Mas? Ceritanya, nah kalau teman-teman biasa main game fighting Tekken, agak-agak relate mungkin sama ceritanya. Oke. Tentang Heihachi, Kazuya, dan Jin Mishi. Boleh kita buka nih? Boleh. Boleh ya. Nah ini adalah komik BW. Oh iya, komiknya BW Black and White, salah satu komik yang menjadi idola saya kali ya, maksudnya hitam putih, tebel, bikin puas. Dan ini unik loh Mas. Unik. Kenapa? Karena depannya satu. Dia mulai dari kiri. Maksudnya dia biasanya kan di sini gambar ya. Iya. Maksudnya udah mulai halaman komik, dia enggak. Lah, saya bingung. Oh, ini art dalamnya nih, kisahnya tentang. Sinopsisnya dulu Mas. Coba. Sinopsis ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada. Oke, masuk ya. Sip. Tole adalah seorang pendekar sakti tak terkalahkan. Namun sebuah ingatan masa lalu terus mengusiknya, seakan jalan pendekar yang selama ini dijalani bukan keinginannya sendiri. Wah, ini udah nyeritain dalamnya sih. Iya. Karena sebenarnya kalau
Nggak apa-apa sih kita spoiler Nggak untuk apa-apa komik sih, ini. nggak apa-apa sih. Kenapa? Karena aku merasa kekuatannya bukan di cerita, Ais, tapi pada penyuguhannya. it's not about the story, Iya. but it's about the storytelling. Iya. Kalau katanya sutradaranya Iya. Pulp Fiction. Nah, saya lupa lagi namanya. Jadi komik ini 80-90% tuh lebih ke adegan fighting, Mas. Betul. Iya kan? Kalau bingung, baru ingat saya namanya. Mas Quentin Tarantino tuh pernah bikin namanya Kill Bill, Mas. Iya. Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2. Nggak ada ceritanya. Maksudnya, Hampir nggak ada ceritanya. Hampir nggak ada ceritanya, tapi storytellingnya bagus banget. Ini, Iya. Quentin banget deh. Quentin. Kalau saya bahkan berani bilang 3 komik terbaik yang saya baca, komik indie ya. Komik indie terbaik yang saya baca di 2023, Mas. Kalau bagi saya malah sedih pas habis. Oh iya. Ya, Nah, habis ya. dramanya iya sama kayak Saiful berarti ya. Ya kok habis gitu ya. Oh iya ya, yang kemarin tuh. Tapi Ya, kalau Saiful lebih tipis lagi, ini kan tebel, gitu. Agak puas lah ini. agak puas sih, tapi penasaran sih jujur, masih penasaran ke depannya gimana, masih ada rasa itu, Kalau saya enggak sih, karena penutupannya adegannya juga baik. Kalau sedihnya itu sedih karena ceritanya tentang seorang anak Si yang Tole itu. si Tole ini adalah seorang anak yang dibesarkan untuk menjadi pendekar tak terkalahkan dan menjadi seorang Tuhan. Tersirat loh, kita bukan ngarang ya. Enggak, kata-katanya memang Tuhan di sini. Tersurat loh. Iya. Bukan kita ngarang-ngarang, tersurat di sini tertulis. Untuk menjadi Tuhan, jadi menjadi sosok yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Bener-bener tak terkalahkan. Nanti kalian nih ketawa sendiri kok ngelihat, bukan ketawa lucu ya, mohon maaf ya. Begitu ngelihat ada adegan yang bener-bener gitu. Oh, itu Dahsyat banget. dahsyat banget penggambarannya ya. Dan didoktrin oleh ayahnya. Jadi makanya ada kalau teman-teman main Tekken tuh ada yang merasa relate mungkin karena merasa kok sama seperti Tekken ketika Heihachi main nggak, Mas? Aku Tekken cuma sekedar tahu. Ya, tapi tahu kan Heihachi ngebuang Kazuya nggak ngebuang paham. Jin. Nggak paham tuh. Nggak paham ya? Dari jurang itu kan untuk si anak menjadi sosok yang tak terkalahkan gitu loh. Mirip ini ya, Gatot Kaca yang ditaruh di kawah Chandra di muka ya. Iya. Tapi Gatot Kaca dibuang nggak sih waktu itu? Dia ditaruh di tengah gitu Iya, loh orang-orang. ditaruh di tengah ya. Aku bayanginnya gitu dibuang lah. Nah, pada akhirnya ternyata si Tole ini keinginannya bukan ke sono. Tapi Nah, ini kita spoiler ini. Oh, iya. Ini nggak kita spoiler. Keinginannya bukan menjadi seorang yang tak terkalahkan. Karena ketika dia menjadi sosok itu, dia merasa kok gampang banget dia ngebunuh makhluk-makhluk hidup lain, entah manusia, entah jin, entah siluman, semua disikat habis. iya, godlike dia maksudnya. Godlike ya. Bener-bener di komik ini disikat Sambil habis. dibuka-buka, Mas. Nah, ini dia nih di komik ini ya. Jadi dia merasa nyawa itu gampang banget dia rampas gitu loh. Nih adegan-adegan pertarungannya ya. Nih waktu sama orang ya. Iya. Kita Dan gokil sih pertarungannya, gokil banget, gokil banget gambarnya. Saya baca ini feelingnya sama ketika pertama kali memegang karyanya Mas Alek, Wineh Suka. Oh. Feel fightingnya, maksudnya bukan gambar atau ceritanya mirip atau apa enggak, tapi perasaan serunya tuh sama ini. Nah ini Buto Ijo ya Mas ya? Iya. Buto namanya. Jadi raksasa Iya, raksasa juga dihabisi. dihabisin sama dia, terus nanti ada makhluk kayak apa kayak Siluman, ular. Ini asik banget ini gambar. Ini ngingetin saya Mas stylenya Mas Akira, Mas Katsuhiro Otomo. Jadi pas sudah ada banyak detail-detail gitu, pas ada adegan yang simple gitu, powernya malah kerasa gitu. Ini Dan yang paling gue sebel nih Mas, ternyata Mas Jeremy Devin gue nggak sekedar jago gambar adegan pertarungan. Ketika akhir masuk drama pun luar biasa banget gitu loh. iya. Anjingnya orang. Sepakat. Ya. Tenang. Kata anjing juga hadir di komik Iya. Jeremy Review. Tapi ini siluman ya, siluman. Nanti tinggal dibaca aja nih siluman siapa nih pokoknya. Mungkin nih. ada teman-teman, nah yang salah satu yang menarik nih Mas, ketika adegan masa lalu
banyak adegan yang sengaja tidak digambar ekspresi, iya nih. di blocking aja. Ya kan? Saya ingat sama karyanya, saya nggak tahu Mas tahu nggak? Jadi ada kayak Conan, musuh-musuhnya Conan. Oh iya, hitam siluet. Tapi kenapa dia gambar begitu banyak seperti ini adegan masa lalunya si Tole sampai si Tole remaja dewasa. Ketika ending dramanya kita diberikan sesuatu yang menarik. Yaitu di reveal bentuk wajah asli ayahnya. Nah, di reveal bentuk wajah ayahnya, bentuk Tole ketika remaja. Dan itu jadinya impact ke dramanya jadi luar biasa gitu loh. Mahal sih. Iya, mahal ya. Triknya mahal sih. Triknya mahal nih. Triknya mahal gitu loh. Triknya mahal ini. Iya. Wah, walaupun dramanya cuma berapa halaman ini. Pada akhirnya ketika di reveal 1, 2. Tapi 4 ya Mas ya. Nancep banget ini. Iya, 4 halaman tapi jadi penutup yang dahsyat gitu loh. Dari adegan pertarungan yang dahsyat tadi. Mas Ar, aku jadi ini review dikit kali ya buat teman-teman sobat sama sohib. Aku pernah belajar manga juga sama Sensei Yoshiko Watanabe. Jadi beliau itu punya, mungkin teman-teman udah pada tahu yang namanya Ki, Shoten dan Ketsu itu udah tahu lah semuanya. Tapi kita. Ada yang belum tahu kali, coba diulang lagi lah. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau dalam penulisan pembuatan manga tuh ada yang namanya rumus atau Ki, Shoten dan Ketsu. Jadi Ketsu terakhir ya. Ketsu terakhir. Jadi Ki itu pembuka, Sho itu adalah akibat dari yang pertama, terus Ten itu penyelesaian ini semuanya. Yuk silakan, boleh ditaruh aja. Ya, Mas, aku kepanasan, boleh dinyalain AC-nya. Sini aja nggak apa-apa Mas. Sini aja Mas. AC-nya boleh dinyalain. Tambahin. Oh, belum nyala. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Jadi buat diingetin ya, ada Ki, Shoten dan Ketsu. Kalau Ki itu pembuka ya, biasanya orang sial atau gimana. Sho itu adalah akibat dari yang pertama. Semua ada kiamat, akibatnya apa. Ten ini adalah penyelesaiannya, fightingnya. Nah, saya tuh selalu diingetin Mas Har, masalah Ketsu ini atau penutup. Ketsu biasanya seringnya ya itu. Jangan panjang-panjang. Iya. Itu nggak boleh kata Yoshiko Watanabe. Intinya bahkan ada di beberapa manga tuh Ketsunya tuh dan mereka menjadi juara se-Jepang. Kayak gitu doang. Jadi perjuangan tim basket pas Ketsu dan mereka menjadi juara se-Jepang. Cuma ditutup dengan adegan foto. Ada contoh yang bagus Mas. Apa Boku no Hero. Boku no Hero ini kan barusan tamat. My Hero Academia. My Hero Academia. Iya. My Hero Academia itu ditutup dengan si karakter utamanya siapa namanya? Aku lupa. Siapa ya namanya? Kok lupa ya? Menjadi seorang guru. Udah gitu aja. Iya, katanya rumusnya begitu katanya nih. Itu banyak yang komplain. Padahal sebenarnya kalau kita menerapkan formula tadi, Ketsu adalah sesuatu yang nggak perlu terlalu panjang. Nggak boleh, nggak perlu. Itu adalah formula yang benar kan? Iya, sama satu lagi Mas. Ini saya bukan memuji Mas Jeremia ya, tapi ada satu hal yang ini buat teman-teman yang, saya mohon maaf ya Mas Har kalau saya bahas teknis ya, tapi nggak apa-apa loh, justru ini segmentasi kita segmentasinya. Kan, iya, berbedanya begitu. Jadi ternyata buat teman-teman yang suka manga Jepang atau segala macam, ada, saya lupa istilahnya ya. Jadi ini bener banget yang Mas Jeremia lakukan adalah penggambaran. Kalian suka ngeliat di manga Jepang tuh semua ada orang marah tangan kert gitu nggak? Kert terus kalau nggak sedih cuman air mata tapi di dagu gitu. Yeah. Itu hanya boleh digambarkan di halaman ganjil panel terakhir. Harus di seperti ini nih. Harus. Jadi nggak boleh tangan kert itu di sini, itu harus di sini. Kenapa? Karena kalau dibalik, nyes. Ini saya nggak tahu apakah Mas Jeremia memahami atau ngalir aja kita nggak tahu Mas, kita nggak tahu, jujur kita nggak tahu. Tapi rumus dari Mas Yoshiko Watanabe, jadi rumus ini itu wajib dilakukan buat para mangaka di Jepang. Jadi kalau kalian pernah ngeliat, ini mohon maaf ya kalau agak panjang ya ceritanya. Oh, ya. Jadi mungkin pernah ngelihat ada bukan anime ya, mungkin share dorama Jepang yang kadang kalau seorang editor milih cerita yang masuk tuh buang ini bagus, ini buang ini bagus. Sebenarnya trik-triknya itu buat milih
apakah dia naruh ini di tengah? Kalau udah di tengah salah pasti dibuang. Gitu. Atau dia nggak pakai flashback yang kotak-kotak hitam itu wajib loh Mas. Yang kotak-kotak yang pernah kita bahas itu wajib. Itu kalau salah penggambaran buang. Hal-hal kayak gitu seperti ini. Nih lagi nih. Ya, benar kan? Berarti memahami beliau Mas. Nih saya nggak tahu ya, tapi ini keren ini. Ini poin-poin yang di Yoshiki Watanabe ini benar-benar dilakukan sama Jeremiah David. Sama establishing shoot Mas. Establishing shoot-nya itu lihat selalu ada di panel pertama atas. Berarti beliau tahu loh. Dia tahu loh. Tahu tuh. Ya kan? Tahu kan? Ini formula yang nggak semua orang tahu. Iya, formula yang nggak semua orang tahu. Terus kita bocorin di malam. Ilmu lah. Hah? Kita bocorin nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, belum tentu orang teman-teman. Jadi gini Mas, belum tentu. Saya pun belajar sama Yoshiki Watanabe, belum tentu menerapkan. Iya, kadang itu kita tahu ilmunya, tapi ketika udah bikin komiknya kadang juga kelupaan. Kelupaan agak males Mas. Dan ini luar biasa banget. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang beliau lakukan. Saya nggak tahu belajar di mana. Sama ada satu lagi masalah balon kata, sound effect. Jadi kalau saya nggak tahu bahasa Jepang ya, tapi Yoshiki Watanabe selalu bilang kalau masalah sound effect adalah ini buat teman-teman ya. Para sahabat-sahabat yang pernah ikut kursus gitu. Jadi beliau tuh suka bilang yang namanya too much is better, Mas. Iya. Jadi yang kayak gini-gini tuh katanya harus besar-besar nih. Ini nih krak gitu untuk memberikan suara ya ke kita atau ke kepala kita tuh luar biasa banget sih. Apa sih yang perlu dibahas lagi nih? Ini keren-keren sih, Mas. Yang perlu dibahas ini komik masih dijual, nanti kita kasih linknya. Ini salah satu yang sangat saya rekomendasikan untuk sobat dan sohib miliki. Mas, aku mau bahas lighting juga nih. Lighting cantik banget nih Mas. Iya. Sama ada yang dari saya tuh sebenarnya pas sampai adegan sini tuh masih seneng ya Mas ya, Mas Jeremiah, karena saya kira masih panjang ceritanya ada epilog lagi gitu ya. Iya, gitu banget abis. Ini saya suka adegan ini nih, bentar ya. Ada sinar nih. Ya ini tadi bilang godlike ya. Godlike ini. Waduh. Pada akhirnya boleh nggak sih spoiler? Dia harus melawan ayahnya sendiri dan ayahnya itu memusnahkan, dia meng-create. Iya, betul. Dia meng-create. Akhirnya godlike bener ya. Kayak Neon Genesis kali ya. Kalau yang pernah nonton anime Neon Genesis Evangelion, boleh tuh. Mirip lah. Mirip. Ini artnya sih gokil lah. Salah satu artnya tergokil. Makan apa? Oh iya, sama. Dan harganya nggak mahal, Mas. Berapa? Harganya 75.000 untuk komik yang se-effort ini buatnya. Tebel lagi. Dan terakhir kita dikasih ilustrasi yang aduh, mantep lah. Ini jauh lebih pintar Anda dibanding komik saya. 100.000 lebih tipis ya. Iya. Ini aduh, gila sih ini. Aku merasa komik yang dibuat dengan hati. Betul. Komik yang dibuat dengan hati, benar-benar komik yang dibuat. Dan ini saya sebenarnya kan udah lama saya miliki tuh Mas. Sengaja nggak saya review karena saya mikir nanti deh pasti komik ini menang penghargaan. Tapi ditunggu-tunggu kok lama nggak mendapatkan kabar tentang Kelana Akhir ini menang penghargaan, ya akhirnya kita review aja lah. Karena sayang banget kalau komik sebagus ini banyak orang yang nggak mengerti keberadaannya gitu. Sayang banget. Sama saya mau nanya Mas Har nih, banyak komik-komik yang saya baca nih. Sebenarnya sih pertanyaan agak menggelitik karena gara-gara Kelana Akhir ini ya. Jadi jurus-jurusnya itu yang dipakai di komik ini ya kan biasa berbau Jawa ya. Beberapa komik kayaknya juga Mas Alek atau segala macem biasanya jurus-jurus yang dipakai atau istilah-istilahnya merujuk ke sastra Jawa. Kalau Mas Har sendiri pernah ketemu nggak sih yang jurusnya pakai bahasa Jawa? Selain Jawa? Selain Jawa?
Ya, belum sih kayaknya. Belum ya, soalnya kayak ini mohon maaf ya, saya tuh pernah kayak Bumi Langit kan pakai kata-kata buat jagoannya apa? Adiwira. Sansekerta ya maksudnya Adiwira. Terus Adi Satria itu kayak pernah denger. Terus Ada lah Satria ya. itu semut tuh. Sarang semut ya. Iya. Terus penjahat itu super villain kalau di Bumi Langit itu Paradurja ya. Nggak tahu, nggak mau saya. Itu aksara-aksaranya kan kental Jawa nih Mas. Ya. Pengen nanya sih sama Sohib sama Mas Har juga, nanti mungkin Sobat sama Sohib boleh tuh komen tuh. Ya wajar Mas, sekarang kan raja juga yang terkenal sekarang kan Raja Jawa. Mas. Lah ya memang raja yang terkenal Raja Jawa. Samudra Pasai. Oh, Mas. Samudra. Pasai. Majapahit. Di era sama sekarang juga. ini kan yang terkenal Raja Jawanya. Iya, betul. Betul. Bedanya raja yang sekarang tuh nggak naik kereta kuda. Udah naik kereta. Pesawat pribadi. Tapi menarik sih kalau kita bisa mendapat istilahnya budaya-budaya Nusantara lain yang dipakai ya. Bornman waktu itu gimana ya? Aku lupa ya, Bornman. Bornman Kalimantan kan? Kalimantan ada istilah-istilah nggak sih? Mungkin Ada ada. sih mungkin. Tapi karena yang buat memang harus lebih baiknya memang orang asli sono kan, Iya. mereka kenal istilah-istilah itu. Bahkan Betawi aja kita jarang ya, komik yang syarat dengan kebetawian. Aku tergelitik di Ada sih mungkin di komiknya Mas Raga sama si Kembang Klape Product Mas Studios. Tamam. Nah, aku lupa ya Kembang Klape Studios ya. Punyanya Mas Tamam sama Raga ya. Soalnya aku tergelitik gini, Mas, pas baca ini ya jujur Mas Jeremia mungkin nanti bisa bantu jawab ya. Tergelitik ini ya gara-gara kayak aku suka di TV tuh di IndiHome ada channel Indonesiana, gambarnya logonya wayang. Terus logo halal kita gambarnya wayang gitu. Maksudku udah tergelitik aja apakah teman-teman lain di daerah lain gitu mungkin jadi yang bikin komik punya istilah-istilah yang bagus atau segala macam mungkin bisa dikasih tahu ke kita ya buat kita review, buat kita lihat sih sebenarnya sih itu sih concern kita sih. Concernku sih sebenarnya agak-agak ini. Tapi overall Best ya. Kelan air Jeremia. David. Iya. Nah. Bingung mau ngomong apa Iya, lagi. keren. Pokoknya keren lah, keren. Secara art, ya kalau yang mengharapkan ada beberapa yang kadang terasa apa ya? Makan gaji buta, contohnya ini. Bukan masalah gaji buta. Bercanda. Ada beberapa yang terasa banyak pikiran kata-kata itu yang berjalan di pikirannya si Tole gitu loh. Ada pacing yang balon katanya. Karena mungkin pembaca nggak bisa ini adegan masa lalu, adegan sekarang, pacingnya itu nggak linear ya Mas ya. Pacingnya nggak linear. Nggak terlalu linear lah. Nggak terlalu linear tapi masih enak dibaca sih Mas. Karena karakternya juga nggak banyak. Oh iya, karakternya nggak banyak. Karakternya sama sekali nggak banyak. Ibunya pun juga nggak diekspos kan. Sama Buto, sama prajurit lain nggak banyak, betul. Karakternya nggak banyak. Jadi dan sebenarnya banyak percakapan tuh yang dialog-dialog itu sebenarnya dialog yang ada di dalam pikirannya si Tole. Oh iya. Jadi perang dalam diri sendiri ya. Iya kan? balon katanya. Bener kan? Banyak teks itu yang sebenarnya adalah perwakilan bentuk pikirannya si Tole. Betul. Ini narasi-narasi ini Narasi pikirannya di dalam konflik batinnya si Tole. bukan penulis loh ini. Iya. Ini bukan penulis nih. Iya. Iya. Oke. Oke, keren. Keren. Untuk 75 sangat worth it. Sangat worth it, Mas. Sangat worth it, teman-teman. Sangat worth it dan harus yang buat penasaran sama komik Indonesia yang baru minta rekomendasi. Minta apa sih komik Indonesia yang bagus? Kalau saya berani banget merekomendasikan ini untuk kalian miliki. Celana akhir. Oke, thank you. Dan closing kita dengan tagline kita ya. Ya, karena setiap komikus punya cerita. Yes, thank you.